Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berjamaah di masjid yang insya Allah berkahi ini. Semoga amal ibadah kita, langkah kaki kita, i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah sampai pada pertengahan bulan Sya'ban. Ini bermakna kita akan semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. Enggak sampai 16-17 hari lagi, enggak nyampe ya. Semoga Allah masih memberikan nikmat kepada kita, kesehatan kepada kita, kesempatan dan umur kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah dan mengoptimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Dalam hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan An-Nasa'i, Rasulullah SAW berkhutbah. Di antara isi khutbahnya adalah Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Syahrun mubarak." Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan ini berarti kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab, yang namanya barokah itu bukan berkat. Kalau Indonesia barokah berkat kali ya. Ya, pulang ngaji bawa berkat. Tapi kalau barokah yang dimaksud dalam bahasa Arab ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, dicucurkan berkah, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada di bulan Ramadan. Ya, maka sudah semestinya kita mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan setiap detiknya. Ya, kemudian di dalam penjelasannya lagi disebutkan oleh Rasulullah SAW, fihi, ya, di dalamnya itu tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Ya, setelah Rasulullah mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu ada keberkahan yang melimpah, di bulan itu juga ternyata Allah membuka pintu surga. Kemudian menutup pintu-pintu abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan para setan itu diikat, dibelenggu. Maka untuk memahami ini ada pendapat para ulama yang mengatakan yang namanya pintu dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan itu dibelenggu, sebagaimana arti yang kita pahami.
Jadi kalau yang namanya pintu dibuka, ya benar-benar dibuka. Pintu neraka ditutup, ya benar-benar ditutup. Yang namanya orang diikat, ya diikat begitu. Ini makna yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan makna takwil. Ya, ditakwilkan kepada arti yang lain. Yang disebut dengan tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabil jahim wa tughallu fihi syayatin. Maka di bulan itu kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh para hambanya itu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecil, besar, semuanya dilimpahkan. Semuanya dikalikan berkali-kali lipat. Bahkan kalau ada orang yang mau maksiat pun di bulan Ramadan, rasanya dia agak apa ya? Agak sungkan, agak malu dia melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Karena semangat orang beribadah itu lebih besar daripada orang bermaksiat. Contohnya, orang kagak pernah sholat, ya, jarang dah sholat ke masjid, ya. Kemudian di bulan Ramadan ada yang kita sebut kalau malam-malam ada sholat taraweh. Sama anaknya diajak, Pak, yuk kita ke masjid. Kira-kira dia datang nggak ke masjid tuh? Iya, ya. Atau kalau biasanya dia kagak pernah puasa, nggak pernah puasa di bulan Ramadan, ya. Dia memang kagak puasa, tapi apakah dia itu ketika di siang hari di bulan Ramadan dia main makan sembarangan di tempat umum? Gak mungkin. Malu dia melakukan kemaksiatan. Nah, itu makna yang kedua. Ya, jadi waktu ghallu fi syayatin itu maksudnya setan-setan itu dibelenggu, diikat. Sebetulnya bukan karena kita nggak diganggu setan, tapi memang nggak ada godaan daripada setan. Ya, tapi tetap aja, ya kan? Orang tetap ada yang yang kebelangsak lah begitu ya kita bilang ya. Ya, ada orang yang keterlaluan, nggak peduli, ada juga. Tetapi kebanyakan biasanya kalau di bulan Ramadan semangat beribadahnya itu biasanya lebih tinggi. Maka manfaatkan ya bi'ah tersebut, manfaatkan situasi tersebut. Ya, lingkungannya lagi mendukung, orang-orang udah pada ya biasanya bulan Ramadan kan udah pada bersih-bersih, bener Pak ya? Bersih-bersih masjid, bersih-bersih lingkungan, ya. Kemudian fasilitas-fasilitas ditambah. Itu di masjid, belum di rumah juga biasanya udah mulai berhias. Ada yang pakai spanduk, ada yang pakai lampu. Jadi yang udah ada pergerakan sebelum yang namanya bulan Ramadan datang. Ya, biasanya anak-anak kalau mau bulan Ramadan ada apa itu? Ada apa biasanya? Ada pawai, bener ya? Pawai dia, ya, bikin karton, bikin coret-coret, wah saya mau puasa. Kenapa? Ya, supaya pengaruh yang ada di dalam masyarakat bisa ditularkan kepada seluruh yang ada di dalam masyarakat tersebut. Alhamdulillah nih, ya kita punya lingkungan yang baik. Semoga ya nanti sebelum bulan Ramadan kita juga mempersiapkan dengan yang terbaik. Kemudian di dalam hadis selanjutnya disebutkan fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya itu bulan Ramadan ada satu malam yang malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini nih, ini puncaknya. Bahkan Rasulullah SAW yang mengingatkan, berwasiat kepada kita bahwa ketika bulan Ramadan sudah mencapai yang terakhir, ya, taharrau lailatul qadr. Cari lailatul qadr itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Taharrau lailatul qadr min 10 awakhir min Ramadan. Cari, disuruh nyari kita. Ya, bukan diberikan begitu saja. Maka Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'takifu fil masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan 10 hari yang terakhir i'tikaf. Ya'takifuna fil masajid, di dalam masjid.
Pada kapan? Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, ini kalau kita mau mengikut sunnahnya berarti ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya harus ya dipaksakan. Walaupun kadang-kadang ada yang, Ustaz saya siangnya masih bekerja, tafadhol ya. Tapi kalau bisa sudah pulang kerja dia ke masjid, nah ini lebih bagus lagi. Ya, kenapa? Karena yang namanya Lailatul Qadar ada di dalam malam-malam yang ke-10. Ya, disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 80-an ya? 83 tahun, 83 tahun bertepatan. Kalau kita bertepatan ibadah pas waktu itu Lailatul Qadar, maka ibadah kita pada saat itu senilai ya 83 tahun. Itu yang dikatakan tadi syahrul mubarak. Kalau di bulan Ramadan kita nggak mendapatkan kebaikan, man hurima khairaha faqad hurim, kata Rasulullah. Di dalam akhir hadis tersebut Rasulullah mengatakan, siapa yang kagak kebagian kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan, maka dia nggak dapat apa-apa. Ya, tadi kan kita udah contohkan di bulan Ramadan semangatnya lagi tinggi-tingginya orang. Biasanya yang kagak pernah tilawah, bulan Ramadan dia tilawah, benar nggak? Ya, Al-Qur'annya dibuka. Ya, yang kagak pernah sholat malam akhirnya dia sholat malam. Ya, sholat tarawih. Kemudian yang nggak biasa puasa dia puasa 1 bulan. Ya, yang nggak biasa berinfak, bersedekah, berzakat di bulan Ramadan dia berinfak, dia berzakat. Ya, kenapa? Karena ada kewajiban berzakat di bulan Ramadan. Zakat fitrah. Ya, maka biasanya selain zakat fitrah, ya mereka biasa ya menggandeng dengan zakat mal misalnya, atau dengan ya infak, sedekah. Ya, maka di bulan tersebut memang sangat banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita kagak dapat di bulan Ramadan kebaikan yang Allah berikan, yang Allah tawarkan, mau di bulan apa lagi kita mau mendapatkan kebaikannya? Makin semangat di bulan lain, makin semangat apa makin turun semangatnya kira-kira? Ya, makin turun. Kenapa? Orang nggak puasa lagi, orang jarang ke masjid lagi. Buktinya gimana buktinya? Buktinya habis bulan Ramadan ada bulan Syawal, betul nggak? Ya kan? Bulan Ramadan nih biasanya masjid, ya penuh nggak? Awal-awal nih biasanya nih, penuh ya, penuh. Mulai itu seminggu pertama, seminggu kedua udah mulai kemajuan, ya kemajuan. Softnya jadi maju. Yang tadinya ke belakang, ya maju, tengah sampai 1, 2, 3, ya soft. Nanti bulan Syawal, coba. Bulan Syawal, 1, 2 Syawal, coba. Makin maju apa makin mundur? Makin maju. Ya kebetulan Ustaz, lagi pada mudik. Ya husnuzonnya begitu dah. Ya mudah-mudahan habis pada mudik, dia pada ke masjid lagi. Ya, maka di bulan-bulan yang selain Ramadan, biasanya ya masyarakat kita ya tidak sama semangatnya dengan bulan Ramadan. Maka ada yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, para sahabat itu berdoa, kanu yad'una ilallah sittata asyhur, mereka berdoa 6 bulan berturut-turut. Sekarang bukan 6 bulan lagi, Pak, bukan 3 bulan lagi Ramadan. Ya, kan kita sering baca doa atau kita sering mendengar doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lah bukan itu mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan kemarin Rajab dan sekarang di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. 3 bulan tuh. Ya. Sekarang bukan 3 bulan lagi, 2 minggu lagi. Nggak mau berdoa. Ya Allah, gimana tuh? Maka kita ingat nih, supaya kita terus berdoa agar diberikan kesehatan yang sama seperti sekarang, umur yang cukup untuk kita bisa beribadah dan mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat.
Yang pertama. Yang kedua, ya falyafrahu, para sahabat itu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tadi ya ditunjukkan dengan misalnya bersih-bersih. Ya bulan sebelum Ramadan datang udah mulai persiapan. Al-Qur'annya sudah disiapin, sarungnya disiapin, baju sholatnya disiapin, anak-anak udah disiapin. Termasuk yang disiapin itu amalan kita, kira-kira nih apa yang kita mau kerjain. Biasanya ada target, ya, mutabah yaumiyah. Hari ini berapa juz baca Quran, berapa halaman baca Quran, berapa hadis yang kita baca. Ya, hari ini harus sholat, ya, tarawih sampai habis. Nah, itu harus ditarget. Ya, jangan targetnya target penjualan mulu nih. Ya, penjualan tahun 2026 harus ya meningkat dari 2025. Target ukhrawinya mana? Target ukhrawinya. Ya, maka penting kita siapkan. Ya, dan yang juga penting adalah mempersiapkan finansial. 2 minggu lagi. Maka jangan sampai nanti setelah bulan Ramadan datang sibuknya di bulan Ramadan. Ya. Sibuknya sampai malam kita bekerja, lemburnya di bulan Ramadan. Jangan sampai. Kalau bisa tarik ke sekarang. Ya, kalau kita bilang belum telat dah, belum telat, ya. Masih 2 minggu lagi. Kalau belum, ya, belum optimal bekerjanya, optimalin 2 minggu sekarang. Jangan nanti bulan Ramadan malah banyak lembur. Padahal kita tahu di bulan Ramadan malam-malamnya begitu penuh dengan keberkahan. Ya, bagi anak-anak yang pengen, ya biasanya Ramadan ini kan ya ada lebarannya. Iya kan? Ada lebaran, beli baju lebaran. Nah, masyarakat kita nih masih belum bisa memanage waktunya. Biasanya akhir-akhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir, seminggu terakhir di bulan Ramadan, masyarakat kita kebanyakan di mana tuh? Di mana? Di mall ya. Di mall dia keliling-keliling. Ya, mulai siang sampai buka, kadang-kadang bukanya di mall misalnya. Ya, kemudian dia kecapean sampai rumah. Ya, kira-kira kalau udah kecapean malamnya ketiduran. Ya, jangan sampai nih. Ya, orang kalau udah tahu nih malamnya mau dihidupkan, ihyaul lail. Ya, mau dia bangun malam, mau menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka ya siangnya dia harus istirahat. Jangan kebanyakan jalan, jangan ke aktivitas. Ya, maka ya buat kita orang tua yang punya ya tanggungan, ya kita selesaiin kalau bisa sebelum bulan Ramadan. Beliin dah sepatu sendalnya, beliin bajunya. Termasuk ibu-ibu nih, ya biasanya ada kue-kue ya. Kalau kue-kue kering kan kagak basi, beli nih sekarang. Kalau kue-kue basah entah, boleh, ya, tinggal pesen. Nanti anterinnya ya menjelang hari raya, 2-3 hari sebelum hari raya. Tapi pesennya udah sekarang. Pertama, kalau kita pesennya sekarang, belinya sekarang, kira-kira penuh apa enggak tempat sekarang? Dibanding nanti dekat-dekat Ramadan, dekat-dekat Lebaran. Biasanya lebih lowong mana? Sekarang apa nanti? Sekarang ya, karena belum banyak. Ya, jadi jangan sampai kita akhirnya bareng-bareng orang ya ke market, ke pasar, ya berebutan, nggak ada pilihan lain, harganya juga udah mulai naik misalnya. Pilihan juga udah terbatas, nggak ada pilihan, nggak ada pilihan lagi, udah kita ambil aja dah, sendalnya, sepatunya, bajunya. Kenapa? Karena berebutan. Tapi kalau kita manage-nya sekarang, ya, kemudian kita bisa mendapat penghasilan lebih daripada ya sekarang nih, kita bisa kerja lebih gitu ya sekarang. Ya biasanya kan kalau kerja sekali 2 kali ya, atau ada yang online misalnya ya, Grab atau segala macam. Nah, sekarang dikebutnya. Jangan nanti dikebutnya pas lagi Ramadan kecapean, dia ketiduran. Nah, ini penting untuk kita persiapkan finansial kita. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan malah justru kita terjebak dengan hal-hal duniawi tapi ukhrawinya kita tinggalkan karena kecapean dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, insya Allah kita akan membahas tentang
yang lagi booming hari ini? Apa nih? Ya, pasar anjlok. Pasar apa nih? Pasar apa? Pasar saham. Pasar saham, pasar, ya kalau nggak salah saham di rootnya juga mundur. Nah, mundur. Udah tahu berarti ya. Kemudian ada yang tahu di Cina sekarang lagi kasus apa banyak di Cina. Ada perusahaan besar dengan aset hampir 200 triliun, ya. Sekarang gulung tikar. Ada yang tahu? JWR, JWR. Dia perusahaan, ya mudah-mudahan bukan kayak kita ya. Kayak perusahaan Antam, ya bukan perusahaan Antum ya, Antam. Perusahaan Antam, perusahaan logam mulia, emas. Ya, awalnya jual belinya biasa, ya. Artinya biasa itu fisik dengan uang. Beli 1 gram misalnya 3 juta rupiah dikirim. Ya kayak kita beli seperti biasa. Kemudian semakin besar peminatnya, ya sampai ratusan ribu orang akhirnya berinvestasi di sana. Ya, mungkin akhirnya dia menciptakan produk baru yang kita sebut dengan emas, bukan fisik, emas digital. Nah, sekarang udah ada di Indonesia nih, hati-hati nih. Jangan sampai kita kena juga. Emas digital itu ya lawannya emas fisik. Kalau emas digital, kalau emas fisik dulu. Emas fisik itu kita beli ya emas tersebut, kemudian kita mendapatkan emasnya. Bayangin kalau kita ke toko emas di pasar. Di sini mana pasar emas di sini? Ada nggak toko emas ini ada? Hah? Ada Pondok Gede ya, Pondok Gede misalnya. Datang ke toko emas. Ada kokoh, ada cici di situ. Kok mau beli emas? Berapa gram Pak? 10 gram. Keluarin duit, misalnya 3 juta per gram. Kalau 10 gram berapa duit? 30 juta ya? 30 juta. Kasih duit, dapat emas nggak? Dapat emas. Taib. Bawa pulang ke rumah. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Ya. Adzhab bidzahab wal fiddah bil fiddah, ya. Syaratnya ada yadan biyadin mislan bimislin. Yadan biyadin, ya, yadan biyadin. Ya, tangan ketemu tangan, bahasa kerennya COD. Ya. Ya, jadi dilakukan secara COD dan semisalnya. Harganya 30, harga emasnya 1 gram 3 juta, maka kalau 10 gram harganya 30 juta. Ya, bisa ditukar langsung. Ya, lambat laun terus menerus akhirnya perusahaan ini nggak lagi menyediakan emas secara fisik. Ya, kita anggap tokonya masih sama. Pak, sekarang kita nawarin ya emasnya bukan dalam bentuk fisik. Ya, kita supaya bisa bisa memahami dulu nih apa yang menjadi perbedaan fisik dan emas digital. Ya, kalau yang fisik udah kita sebutkan tadi, kita datang, kita ambil, kita bayar dan kita ambil itu emasnya. Ya, ya biasanya emas kita beli 10 gram buat apa nih? Biasanya. Ya, kalau ibu-ibu biasanya buat dipakai, ya kan? Ya, atau misalnya yang mau menikahkan anak, ya, bisa buat mahar atau bisa buat disimpan dan seterusnya. Baik, lambat laun toko emas tadi mengatakan kepada pelanggannya di WA, Pak, kita menyediakan emas digital sekarang. Ya, kalau emas fisik harganya 3 juta, kalau emas digital Bapak nggak perlu ngambil emasnya, nggak perlu ngambil fisiknya. Ya, Bapak nanti akan dibikinin account, rekening, ya, yang menyebutkan Bapak punya tabungan emas 1 gram, nilainya berapa misalnya. Ya, contohnya. Ya, biasanya emas digital dengan emas fisik mahalan mana? Mahalan mana kira-kira? Digital ya? Oh, yang tahu nih berarti udah pernah beli nih. Tapi berarti habis ini kita mau bahas apa hukumnya. Tapi yang fisik pasti lebih mahal karena ada barangnya. Yang digital kita nggak simpen barangnya. Yang nyimpen adalah toko emas. Jadi ketika kita beli, Pak, harga 1 gram emas digital harganya 2,5 juta. Kalau fisik Bapak ambil barangnya harganya 3 juta.
Ya, ada plus minusnya. Kalau yang fisik kita langsung dapat barangnya. Kalau yang nggak fisik, kita nggak perlu nyimpen barangnya, disimpenin sama dia. Ya, keuntungannya lagi praktis, kita nggak perlu datang, transfer aja. Otomatis nanti account kita bisa cek di account, oh ya nambah bulan 1 Februari nambah 1 gram. Ya, beli lagi tanggal 10 Februari nambah 1 gram. Total 10 gram misalnya. Ya. Tapi lambat laun ternyata toko emasnya tadi yang harusnya menyediakan emas digital tadi dengan backup benar-benar emas, sekarang dia nggak lagi membackupnya dengan emas. Nah, inilah yang terjadi pada perusahaan JWR di China. Sekitar 170 triliun ya nilai uang nasabah kita nih yang harusnya dalam bentuk emas, mestinya ada emas nilai 170 triliun, tidak bisa diambil. Akhirnya dibekukan pada protes, gigit jari. Ya. Jadi untunglah orang-orang yang tetap membeli emas dengan emas fisik tadi. Dia ada masalah, saya udah megang emasnya, silahkan. Ya, maka dalam fatwa MUI nomor 77 DSN MUI tahun 2010 memang diperbolehkan. Yang pertama dalam membeli emas secara cicilan dan secara digital, tapi harus ada tahu cara-caranya. Ya, harus tahu ketentuan dan syarat yang berlaku. Ya, di antaranya apakah kita tahu perusahaan yang kita beli ini dia benar-benar membelikan emas senilai yang kita keluarkan. Misalnya tadi kita beli emas 1 gram, ya nilainya 2,5 juta. Oke, bener nggak nih? Kalau saya nanti mau cairkan, ada nggak barangnya? Bener nggak? 1. Artinya toko emas tersebut dia harus terhubung dengan pengawas. Ya, dalam hal ini misalnya Antam, saya menggaransikan toko emas ini punya deposito emas di Antam senilai 20 kg emas. 20 kilo bukan gram lagi. Kenapa? Karena tadi nasabahnya banyak. Kemudian meningkat nasabahnya membeli emas digital, harus ditingkatkan lagi. Ya, jangan sampai ketika orang sudah banyak yang mau membeli emas digital, harganya memang lebih murah, akhirnya orang banyak yang bergabung, yang buka rekening emas digital, tapi nggak pernah di backup oleh emas fisiknya. Nah, ini yang bermasalah. Harus dipastikan emas tersebut apakah betul-betul ada dan dapat dicairkan. Itu yang pertama. Siapa yang bisa memastikan? Maka biasanya kalau di perusahaan-perusahaan seperti ini, biasanya harus terdaftar di OJK. Sekarang OJK aja pada mundur sama ya. Direkturnya pada mundur juga sekarang soalnya. Kita mau percaya sama siapa lagi kalau begitu? Ya. Maka kembalilah lagi kepada hadis Rasulullah SAW. Yang namanya emas, tetap harus diperjualbelikan secara dan biadin mislan di mislin. Kita nggak bisa menjamin 100% bahwa barang tersebut ada di dalam perusahaan tersebut, ada di dalam toko emas tersebut. Bisa jadi emang ada, tapi bukan punya kita. Bisa jadi emasnya 1 gram tapi atas nama si A, si B, si C. Loh, bagaimana tuh? Ya kan? Kalau kita beli, kalau kita mau ambil, si A duluan yang ngambil. Kemudian pas mau ngambil gimana? Kagak ada lagi barangnya. Gigit jari kalau begitu. Akhirnya kan yang di Cina ini kan akhirnya semua perusahaan dan direksinya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan. Tapi kalau udah nilainya 170 triliun, siapa yang mau nanggung tuh? Artinya biasanya kalau direktur itu biarin di penjara 10 tahun, 20 tahun, ya kan? Habis itu dia keluar, selesai. Uangnya masih disimpan di tempat yang lain,
ya dijadikan aset yang lain, banyak tuh. Ya, daripada dia harus gantiin, udah mendingan bahasa kita gitu ya, mendingan di penjara dulu 170 triliun, bayangin. Ya, itu yang kecatat, ya, yang kecatat, belum yang tidak tercatat. Maka hadis Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah mengatakan 1400 tahun yang lalu sebetulnya adalah untuk melindungi pihak-pihak tertentu. Pihak tertentu siapa? Ya kita yang bertransaksi. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, pasti ada yang kita sebut dengan maqasid syariah. Udah pasti itu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Riba ini kan berarti dari ekonomi ya, dari sisi ekonomi. Berarti ada yang mau Allah Subhanahu wa taala ya lindungi. Apa yang dilindungi dari sisi ekonomi? Harta kita. Jangan lakukan riba. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Banyak banget ayatnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah mengharamkan riba, Allah menghapuskan riba. Jangan ngambil riba, jangan memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, di antaranya adalah riba. Kenapa? Karena Allah kepingin salah satu pihak jangan sampai ada yang dirugikan, begitu maksudnya. Kan kalau orang ya misalnya nih ya, ada yang udah ada yang udah coba investasi di Bitcoin nggak misalnya, atau di saham misalnya, ya kalau nggak salah nih ya seminggu ini ya saham ini merah semua nih, hampir semuanya saham ini merah semua. Ya makanya di RUT BI itu sebetulnya mundur karena ada apa? Ada apanya gitu ya? Ada satu perusahaan pialang dari luar negeri ya yang membuat statement. Ya, Morgan apa gitu namanya, dia mengatakan perusahaan bursa yang ada di Bursa Efek Indonesia ya dalam menjalankan bisnisnya ternyata bermasalah. A, B, C, D ya, bukan diklarifikasi tapi akhirnya dia pada turun semua ya, satu-satu turun, direkturnya, wakil direkturnya, manajer ini, wallahu alam, kita nggak tahu ada apa. Tapi sekarang ya secara umum IHSG, indeks saham secara umum ya merah Pak ya. Jadi kalau yang punya saham ya ini ada seleb yang biasa di podcast kasih solusi ya, 2 hari ini udah jatuh sahamnya sehari 200 juta rupiah ya. Misalnya sahamnya 500 juta kemarin, 200 sekarang 200 tinggal 100 ya. Ini ya 2 hari. Ada lagi ya, kita lihatlah di media sosial banyak ya, ada lagi yang satu malam 2 miliar ya, hilang 2 miliar karena jatuh dia sahamnya. Bayangin tuh ya, artinya 2 miliar kalau kita jadikan ya mau Jumat berkah itu bisa berapa bulan tuh 2 miliar ya. Tapi ini jatuh dalam satu malam. Ini kalau saham digunakan untuk apa tadi? Maisir, spekulasi, bukan untuk investasi ya. Maka kalau beli saham ya, setelah beli saham tutup buku 10 tahun dibuka, insya Allah akan naik nilainya. Begitu juga emas ya, beli sekarang 5 tahun 10 tahun lagi akan dibuka, insya Allah akan naik harganya. Tapi kalau beli emas ya, pagi siang lihat candle beli jual, itu kira-kira mau investasi apa spekulasi Pak? Mau investasi apa spekulasi kira-kira? Nah, spekulasi ya, dan dilarang. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu al maisir. Ya, maisir. Maka kata-kata maisir itu kan dari kata-kata yasr.
Ya, inna ma'al usri yusra. Mudah. Jadi kepingin mudah mendapatkan sesuatu dengan cara yang sangat mudah, bukan dengan cara berusaha, bukan dengan cara bekerja, tapi ngeliatin candle. Candle apa sih candle? Lilin tuh yang begini ya. Ya, kalau digabung-gabung, kalau naik tuh hijau. Ya, itu biasanya ada di dalam smartphone. Ya, tinggal diinstal. Nah, di situ ada tuh. Ya, kita liatin tiap hari. Hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning. Itu bukan mau investasi, ya, itu namanya mau spekulasi. Maka ini tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beli saham, ya, tutup buku, ya, nanti dibuka 5 tahun lagi, insya Allah dia pasti akan naik harganya. Ya, pertama, ya, investasi yang dikatakan dengan investasi berarti dia akan nanti, ya, jangka panjang. Dia akan mendapatkan dividen, biasanya gitu ya. Dividen akhir tahun, ya, ada RUPS ditentukan dividen kita sekian, yang dibagikan sekian, dijadikan modal sekian. Alhamdulillah dapat dividen. 5 tahun lagi dibuka, dividen 5 kali dapat. Kemudian ada yang disebut dengan selisih jual selisih beli, ada capital gain atau capital loss. Biasanya kalau saham panjang 5 tahun ke atas biasanya dia akan meningkat harganya. Karena apa? Karena kapasitas perusahaan juga meningkat. Ya. Biasanya, ya, akan mendapatkan selisih positif, capital gain. Jadi kita dulu belinya misalnya 100 rupiah, maka nanti 5 tahun lagi nilainya 150 rupiah per saham. Belinya 1000 saham, tinggal dikaliin, kan begitu. Ya, maka itu yang kita dapatkan. Tapi kalau misalnya tadi beli saham pagi, siangnya dijual, sore beli lagi, besok jual lagi. Lah, ini bukan mau investasi. Jelas-jelas ini adalah untuk spekulasi. Mau bentuknya saham, mau bentuknya Bitcoin, mau bentuknya kripto, mau bentuknya emas, mau bentuknya dolar dan lain-lain. Sama kalau kita ngeliatin setiap hari, itu namanya bukan investasi, tapi kita mau bermain-main dengan saham. Maka ini yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Karena apa? Allah menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu pasti ada tujuan syariatnya. Kalau dalam hal ekonomi, tujuan syariatnya adalah untuk melindungi kita dari kerugian seperti tadi. Ya, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya, meminta kepada kita untuk menjauhi zina misalnya. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan deketin zina. Maka sebetulnya ada nggak tuh maksudnya? Ada nggak maksudnya? Ada pasti maksudnya. Kenapa? Untuk melindungi nasab. Ya, nasab kalau dari zina ini kan nggak kelihatan nih kemana dia, bapaknya kemana. Ya, tapi kalau dengan cara pernikahan dia akan kelihatan. Ya, si fulan binti fulan bin fulan bin fulan. Ya, warisnya juga jelas, ya, kemana disalurkan. Tapi kalau dengan zina bagaimana tuh? Tidak bisa akhirnya dideteksi, bahkan tidak diakui dalam Islam dan di dalam, ya, undang-undang perkawinan kita. Begitu juga yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan atau mengharamkan, misalnya memerintahkan kepada kita untuk, ya, misalnya apa ya? Melaksanakan puasa misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada kaum sebelum kita. Kira-kira ada maksudnya enggak? Ada maksudnya? Ada maksudnya. Kira-kira apa maksudnya? Maksudnya apa? Maksud ini bisa jadi ada yang kelihatan, ada juga yang nggak kelihatan. Ya, bisa langsung Allah sebutkan di dalam ayatnya. Ya, biasanya, ya, kalau puasa ini kan ujungnya apa? La'allakum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian mencapai derajat ketakwaan. Jadi kalau habis puasa, habis ibadah, ya, di bulan Ramadan optimal ibadahnya, kira-kira nanti di bulan
Syawal kira-kira kita udah bisa belum tuh mencapai derajat takwa? Kan pertanyaannya begitu. Ya, itu yang Allah sebutkan langsung di dalam Al-Quran. Ada sebetulnya yang nggak disebutkan dalam Al-Quran dan disebutin oleh dokter. Kalau puasa itu mendapatkan sehat, ya, terapi itu, terapi alami. Bahkan 1 bulan penuh kita berpuasa, ya, dampaknya luar biasa terhadap kesehatan. Berbeda dengan puasa sehari, berbeda puasa dengan 2 hari. Tapi ini 1 bulan benar-benar, ya, dia bisa mendapatkan atau memberikan manfaat yang sangat besar untuk kesehatan orang yang berpuasa tersebut. Ini yang disebut dengan maqasid syariah, ya, tujuan dari pensyariatan, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hambanya. Maka, ya, terkait dengan transaksi digital, baik emas, ya, perak yang disebutkan dengan komoditas ribawi, ya, walaupun Anda katakan, walaupun di dalam fatwa MUI nomor 77 tahun 2010 boleh, tapi lihat masih banyak, ya, mudorotnya. Kita harus bisa memastikan betul-betul perusahaan tersebut perusahaan yang dijamin oleh OJK. Sekarang OJK-nya aja dimaki-maki sama DPR. Coba lihat, Bapak ini kerjanya kerjanya di OJK, gajinya berjuta-juta. Ngapain aja Pak nggak diawasin? Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang jebol pengawasannya. Karena akhirnya begitu. Walaupun kita sekarang nih ada bank yang baru bergabung, bank syariah kita sebut, ya, diawasi oleh OJK, ya. Tapi ada juga satu bank yang kita sebut Bank M gitu, ya, yang awal banget, ya, awal hadir, nggak bisa membayarkan tabungan nasabah, betul nggak tuh? Masih ada kayak gitu, ya. Bank M gitu, ya, dia nggak bisa membayarkan tabungan nasabah yang mau menarik tabungannya. Masya Allah. Artinya masih ada kemungkinan seperti itu. Maka kalau kita bisa lakukan dengan cara tunai dan juga dengan cara fisik ketemu, ya, ini yang lebih maslahah, ya. Jadi pelajarannya bagi kita yang masih punya emas digital, kita bisa tukerin, ya, mumpung belum terjadi seperti yang terjadi di Cina, ya. Ya kan kita tahu Cina ini kan, ya, Tuhannya duit, ya, Tuhannya duit. Ya, tapi kan di sini tetap aja yang namanya, ya, orang bertauhid misalnya, ya, bank syariah nih sekarang ada tuh, ya, beli, ya, coba aja di aplikasinya tuh, ya, beli emas digital. Anda sih nggak melarang karena fatwanya udah ada. Cuman supaya kita merasa aman lebih baik lagi, ya, kalau kondisi seperti ini, Anda katakan kondisi seperti ini apa? Karena harga emas itu, ya, per hari itu bikin jantungan. Ya Pak, ya, jantungan. Kalau nggak salah tanggal 30 kemarin masih 3,5 juta. Ya, karena ada yang di grup beli 2 juta gitu, ya, di grup dosen nih. Ya, di grup dosen. Beli 2 gram 7 juta. Sekarang udah berapa sekarang, Pak? 2,6, ya. 2,6. Udah turun hampir 1 juta. Ya, pokoknya kalau udah si Trump itu naik naik podium, udah tuh harganya begitu. Ya, kira-kira, ya, antum tahu sendiri. Berarti di sini ada permainan. Ya, kita tunggu saja, ya, saat-saat yang baik, ya, maksudnya kalau kondisi seperti ini masih susah kita memprediksinya, ya tunggu saja. Bagi yang mau menikahkan anak, ya sabar-sabar dah, gitu, ya, karena begitu gejolaknya sangat besar sekali. Biasanya ada kenaikan, penurunan, tapi wajar. Kalau nggak sekarang nggak wajar, ya. Yang namanya naik sampai 1 juta, turun sampai 1 juta 1 hari 2 hari, ini nggak wajar, sama sekali tidak wajar. Dan ini sepertinya ada permainan kelas global. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Kita harus berhati-hati dan kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, pembelian yang tunai
dan yang fisik itu yang lebih aman bagi kita, karena kita percaya bahwa hadis Rasulullah SAW ini datangnya daripada Allah juga, Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya.